Selamat datang di tutorial pelaporan pajak SPT 1771 menggunakan e-form. Kami dari kelompok 8 akan membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Video ini kami buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah aplikasi komputer perpajakan, ESPT, di bawah bimbingan Ibu Puspita Romadona, MAK. Tutorial ini ditujukan bagi wajib pajak badan yang telah menggunakan pembukuan, serta memiliki omset lebih dari 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak. Tahapan yang pertama dilakukan adalah melakukan persiapan. Login, download dan install e-form, pengisian SPT, dan yang terakhir submit SPT. Hal yang pertama perlu disiapkan ialah laporan keuangan, meliputi laporan laba rugi, dan neraca, kemudian daftar penyusutan, serta bukti pembayaran angsuran PPh 23 dan 25. Pastikan Anda menggunakan perangkat yang memadai, seperti laptop atau komputer, yang sudah terhubung ke jaringan internet agar prosesnya dapat berjalan lancar. Silakan satukan laporan keuangan dan seluruh dokumen pendukung ke dalam satu file berformat PDF sebelum diunggah pada tahap pengiriman. Tahap 2. Buka situs djponline.pajak.go.id. Kemudian, masukkan NPWP dan kata sandi. Lalu klik selanjutnya. Pilih jenis verifikasi. Masukkan kode verifikasi yang masuk melalui jenis verifikasi yang dipilih. Kemudian Anda akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan, klik pada tab Lapor. Lalu klik ikon e-form. Selanjutnya, klik Buat SPT. Kemudian klik Unduh formulir. Untuk pengisian e-form 1771, mulai dengan mengisi formulir lampiran dengan lengkap terlebih dahulu baru ke bagian induk. Yang pertama pilih lampiran 7A untuk menginput kredit pajak luar negeri. Pilih lampiran 6A untuk menginput lampiran khusus perhitungan pasal 26 ayat 4, lampiran ini khusus untuk perusahaan berbentuk BUT. Pilih lampiran 5A untuk input daftar cabang perusahaan. Pilih lampiran 4A untuk input daftar fasilitas penanaman modal. Pilih lampiran 3A2 untuk input pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Pilih lampiran 3A1 untuk input pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Pilih lampiran 3A untuk input pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Pilih lampiran 2A untuk input kompensasi kerugian fiskal perusahaan dan kerugian fiskal tahun pajak berjalan. Pilih lampiran 1A untuk input daftar penyusutan aktiva tetap. Siapkan daftar penyusutan aktiva tetap. Input secara manual atau bisa dengan cara import data CSV. Jika semua data sudah terinput, isikan jumlah penyusutan komersial.
Pilih lampiran 6 untuk input daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Pilih lampiran 5 untuk input daftar pemegang saham, dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dan daftar susunan pengurus. Pilih lampiran 4 untuk input penghasilan final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Pilih lampiran 3 untuk input kredit pajak dalam negeri. Siapkan bukti potong PPh 23 atau 26 dan bukti potong PPh 22.
Pilih lampiran 2 untuk input pembelian atau HPP, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial. Siapkan laba rugi komersial. Lampiran 1 untuk input penghasilan neto komersil dan koreksi fiskal. Pilih lampiran induk, data lampiran yang sudah diinput akan masuk ke induk. Pilih tarif PPh pasal 31 ayat 1, bagian nomor 6 yaitu jumlah PPh terutang yang harus dibayar. Siapkan data pajak dibayar di muka PPh 25. Kemudian input di bagian nomor 10. Nominal PPh kurang bayar ada di bagian 11. Buat billing kode pajak sesuai nominal tersebut untuk melakukan pembayaran. Isikan tanggal pelaporan. Selanjutnya pilih lampiran induk lanjutan. Lampiran ini merupakan perhitungan angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya, lihat bagian huruf G. Selanjutnya pilih lampiran 8A2 perusahaan. Lampiran 8A6 non-kualifikasi yaitu lampiran khusus. Siapkan neraca dan laba rugi untuk mengisi lampiran transkrip kutipan laporan keuangan.
Selanjutnya klik kirim, upload lampiran keuangan, masukkan kode NTPN, kemudian masukkan kode verifikasi dari email, klik submit. Tunggu notifikasi SPT berhasil dilaporkan.